Meski sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, panggung politik keluarga Presiden Jokowi masih bersinar terang. Usai Gibran Rakabuming Raka sukses menjadi wakil presiden terpilih, kini giliran jalan Bobi Nasution kian lapang usai mendapat tiket Golkar maju Pilgub dengan mengalahkan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksyah. Sang putra bungsu, Kaisang Pangarep, kini juga tengah dielus-elus masuk bursa Pilkada Jakarta. Ada usulan Kaisang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Pertanyaan pun muncul kemudian, apakah mulusnya anak-anak Jokowi karena cawe-cawe Jokowi? Sebaliknya, apakah partai penyokong terlalu mengharap efek Jokowi dan bagaimana sebetulnya mesin politik ini bekerja mendukung keluarga Jokowi? Kami bahas bersama anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ridwan, mengapa kemudian Bobi yang diprioritaskan untuk diusung, sementara harus dikesampingkan dulu nama Musa Rajeksyah yang mengawal langsung wilayah Sumatera Utara ini? Ya begini, sejak awal memang kita memberikan, sebelum pemilu ya, kita sudah memberikan surat tugas kepada Mas Bobi dan Pak Ijek. Ada dua nama memang yang diunggulkan oleh Partai Golkar di Sumatera Utara. Nah, tadi Pak Erlangga juga sudah menyampaikan ketua umum bahwa Pak Ijek akan konsentrasi di DPR. Otomatis kalau Pak Ijek konsentrasi di DPR, maka ya satunya yaitu Pak Bobi. Tetapi harus diketahui bahwa Golkar memakai cara menentukan calonnya itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, tidak satu, ada beberapa. Dan itulah nanti yang diambil keputusan terakhir di saat-saat akan memberikan rekomendasi mendaftarkan ke KPU. Itu sudah dibuktikan oleh Golkar, yaitu di mana Ketua Umum Erlangga Hartarto pada Munas Partai Golkar 2019 ditetapkan sebagai calon presiden tahun 2024. Tetapi kenyataannya hasil surveinya dia tidak lebih dari 1%, sehingga pada detik terakhir H-2 hari sebelum pendaftaran, maka dicari siapa yang unggul, maka muncullah nama Gibran dan Partai Golkar memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, itu mekanisme yang ada di Partai Golkar. Jadi bukan masalah cawe-cawenya presiden, memang kita melihat hasil survei, karena survei itu adalah pengejauhan tahan keinginan rakyat yang ada di sana. Itu yang terjadi, mekanisme ada di Golkar. Tapi ini semuanya akan diputuskan nanti pada detik-detik terakhir pendaftaran di KPU, yaitu pada bulan Agustus. Semua masih bisa berubah. Semua masih bisa berubah dan dasarnya elektabilitas itu. Kalau Anda melihatnya Mas Burhan, memang trennya makin ke sini, nama Bobi itu trennya makin naik untuk di Sumatera Utara, atau ada faktor lain sebetulnya di sini? Ya, pertama memang kita harus akui ya, penugasan Partai Golkar kepada kedua nama dan kemudian berakhir dengan pemberian rekomendasi kepada Mas Bobi maju, itu relatif lebih cepat dibanding wilayah-wilayah lain. Dan kita tahu proses pendaftaran kan masih beberapa waktu ke depan ya, tanggal 27 Agustus. Tetapi Mas Bobi sudah mendapatkan tiket dari Partai Golkar. Jadi dari sisi waktu sebenarnya kita bisa mengatakan Mas Bobi mendapatkan semacam privilege ya, karena dibanding wilayah lain, Golkar belum memberikan keputusan siapa calon yang diusung. Tetapi Jawa Timur sudah, Mas Burhan. Jawa Timur ya, sudah. Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur kan tidak ada, partai-partai lain juga sudah kasih ya. Jadi ada apa namanya? Dan memang incumbent juga Pak Bu Hovifah. Tetapi yang harus diakui juga, survei manapun Mas Bobi itu paling tinggi. Ya, survei manapun. Jadi ini memang nggak bisa terelakkan, Tival. Jadi kalau kita lihat data survei, Mas Bobi di atas incumbent Edi Rahmayandi. Dan kebetulan Golkar menempatkan survei sebagai mekanisme saintifik yang menjadi dasar keputusan yang berlaku tanpa kecuali. Termasuk kepada Pak Erlangga sekalipun. Pak Erlangga kan ditetapkan sebagai capres atau cawapres dalam Rapimnas, ketika surveinya tidak kompetitif, ya Pak Erlangga harus ikhlas ya, Golkar memberikan dukungan kepada yang lain. Jadi memang satu sisi saya tidak ingin mengatakan bahwa posisi Mas Bobi seolah-olah tidak dapat privilege apapun sebagai menantu presiden,
Tentu terlalu bohong ya kalau mengatakan Mas Bobi nggak dapat keistimewaan apapun. Tetapi di sisi lain Mas Bobi memang elektabilitasnya paling tinggi dibanding Oke, calon-calon lain. Dan itu yang kemudian mendorong Partai Golkar mengambil keputusan jauh lebih cepat oke. ya untuk memutuskan mendukung Bobi di Pilkada Sumut. Oke, tapi kalau untuk proses sebelum akhirnya menetapkan nama Bobi itu, Pak Ridwan, apakah sempat ada komunikasi juga dengan Pak Jokowi? Oke, kita akan dorong Bobi untuk maju di Pilkada Sumatera Utara dan mengesampingkan nama Pak Musa Rajeksyah. Jadi gini, kita harus tahu ya mekanisme yang ada di Partai Golkar. Partai Golkar itu selain ketua umum bersama pengurus DPP, DPP meminta masukan, terutama dari Dewan Pembina, yang mana ketua Dewan Pembina itu Bapak Abu Rizal Bakri. Nah, itu ada satu konsultasi sebelum diputuskan. Dan yang terpenting, ini tidak ada di dalam anggaran dasar, tapi ini sudah menjadi mekanisme yang tidak tertulis, bahwa istilahnya kalau di tempat lain Dewan Suro. Dewan Suronya Partai Golkar itu ya presiden, siapapun presidennya. Karena ini dilihat dari sejarah berdirinya Partai Golkar atau Golkar, Sekber Golkar tahun 64. Nah, sehingga siapapun presiden pasti akan diajak konsultasi oleh ketua umum bersama ketua Dewan Pembina setelah ada nama. Jadi saya bilang bukan mengatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe, tapi Pak Jokowi memang dimintai partisipasi atau memberikan masukan. Nah, apakah Pak Jokowi memberikan masukan bahwa si Bobi calonnya apa tidak, saya tidak tahu. Karena itu kan ketua umum yang melakukan komunikasi. Tapi mekanisme itu dilakukan kepada presiden siapapun. Jadi pada waktu sebelum Pak Jokowi ya Pak SBY selalu diajak bicara sama ketua umum pada saat itu. Apalagi waktu itu Pak JK, terus setelah itu Pak Abu Rizal Bakri, itu komunikasi terjadi dengan presiden. Kalau nama Kaisang gimana Pak? Karena kan kalau putusan Bobi diusung sudah fix begitu. Karena kan belakangan juga nama Kaisang didorong juga nih buat jadi calon wakil gubernur di wilayah DKI Jakarta. Golkar pertimbangannya gimana? Kalau itu juga masih kembali, kalau itu kan belum diputuskan. Kan itu masih dalam proses yang namanya survei. Nah, kita lihat saja nanti hasil surveinya bagaimana. Memang itu masih nunggu Jokowi juga, Pak? Loh, bukan menunggu Pak Jokowi, menunggu hasil survei. Setelah mau diputuskan, maka ketua umum bersama ketua Dewan Pembina setelah ada keputusan istilahnya setengah matang lah, maka dimatangkan dengan presiden. Tapi itu kok mekanisme informal. Tapi itu harus dilakukan oleh ketua umum karena memang Golkar itu sejarah berdirinya ya memang harus memberikan dukungan kepada presiden. Baik. Itu Mas. Ya. Mas Burhan, karena di publik menangkap kesan bahwa ada privilege yang diberikan kepada keluarga Jokowi ini untuk maju di pilkada begitu. Anda menangkapnya juga seperti itu? Salahkah ada pandangan seperti itu? Ya tentu tidak salah ya orang punya tafsir semacam itu. Apalagi setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang dalam Pilpres, seperti ada kesan winning template yang coba diulang di pilkada. Tetapi lagi-lagi kan ada dua contoh ya yang tidak persis sama sebenarnya ketika Tifal mengajukan, satu Bobi, dua adalah Kaisang. Saya sebut tidak persis sama karena untuk Mas Kaisang kan sampai sekarang belum ada keputusan. Dan dalam survei Mas Kaisang juga masih sangat lemah secara elektoral. Nah, ini beda dengan kasus Mas Bobi ya. Meskipun lagi-lagi bukan berarti ketika Bobi diusung sebagai calon gubernur oleh Golkar itu akan menyelesaikan masalah terkait dengan akseptabilitas di mata internal Golkar terutama di Sumut. Jangan lupa loh ya. Jangan lupa Golkar ini menang di 2024 di Sumatera Utara itu sedikit banyak karena berkat Pak Ijek sebagai ketua DPD Golkar Sumut. Nah, jadi bagaimanapun naik dari 14 ke 23% suara Golkar di Sumatera Utara di provinsi terpadat kelima atau keempat di Indonesia itu sedikit banyak karena kontribusi atau keringat Pak Ijek. Nah, dan pada titik tertentu kita tahu Mas Bobi kan baru saja berlabuh bukan ke Golkar, ke Gerindra ya sebagai aktivis partai Gerindra ya. Artinya ada PR buat Mas Bobi untuk mensolidkan dukungan terutama dari Partai Golkar yang sudah memberikan tiket kepadanya.
Oke, Terlepas kalau dari fakta kemudian polanya di bahwa Jakarta bagaimana logis. kemudian? Apakah ada peran Jokowi juga nggak yang terlibat dalam penetapan siapa yang akan diusungkan nanti di Pilkada Jakarta? Mas Burhan? Ya, saya tidak tahu ya apa yang terjadi di belakang layar ya, Tival ya. Hmm. Dalam agama saya diajarkan menganalisis apa yang tampak, apa yang dohir ya, Berusaha dan berbaik apa sangka yang gitu? ini. Tetapi lagi-lagi coba, orang boleh saja berprasangka macam-macam ya, tetapi faktanya elektabilitas Kaisang itu masih sangat rendah di Jakarta. Jadi kalaupun toh misalnya Pak Jokowi mendorong Kaisang maju ya, saya kok nggak yakin juga warga Jakarta akan membelinya. Ya, karena kita tahu Jakarta ini tidak main-main, sangat tidak ramah kepada calon yang punya latar belakang dinasti. Dan itu sudah terbukti 5 tahun lalu, beberapa waktu lalu ya calon yang punya afiliasi politik dinasti kalah dari 3 pasang paling rendah itu elektabilitas Mas AHY. Hmm. Nah, kemudian juga calon dari Golkar juga sempat menguji peruntungan di Jakarta, namanya Airin Rahmidiani. Ya, pasang baliho spanduk di mana-mana. Tetapi warga Jakarta nggak membelinya karena beliau terasosiasi dengan dinasti Atut dan akhirnya pindah gelanggang ke Banten. Di Banten elektabilitasnya paling tinggi. Jadi lagi-lagi di Jakarta nggak semudah wilayah lain. Jadi kalaupun toh misalnya ada upaya sistematik mendorong Kaisang untuk maju di Jakarta, Terlebih posisinya juga belum solid juga kan dari partai-partai koalisi Kim ini mau mengusung RK di Jakarta atau tidak gitu? Kalau urusan elit itu kan lebih mudah ya, karena bagaimanapun koalisi Indonesia Maju terdiri dari 4 partai, mungkin lebih mudah untuk mencari kesepakatan mendapuk Ridwan Kamil dengan Kaisang, asal ada keputusan elit. Tetapi untuk nominasi kan lebih gampang, Tival. Pertanyaannya apakah paket itu dipilih sama rakyat atau tidak? Nah, kalau saya berdasarkan survei hari ini, Mas Kaisang belum menjadi paket yang memenangkan buat Ridwan Kamil atau buat Anies ya, di Jakarta. Tetapi kan waktu masih ada, tapi lagi-lagi saya kok nggak yakin ya Mas Kaisang akan menjadi semacam winning template di Jakarta yang kita tahu tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi dibanding warga terutama dari provinsi-provinsi lain. Terakhir Pak Ridwan, singkat saja untuk wilayah Jakarta walaupun kemudian masih dalam pertimbangan DPP, hitung-hitungannya bagaimana untuk tokoh yang akan diusung? Saya kira kalau tokoh yang diusung memang Ridwan Kamil mendapatkan 2 tiket atau 2 surat tugas. Yang pertama adalah di Jawa Barat, yang memang kita lihat di Jawa Barat Pak Ridwan Kamil adalah memiliki hasil survei yang tertinggi. Setelah itu di Jakarta ada juga surat tugas. Nah, sekarang tinggal kita timbang-timbang. Tetapi kita timbang-timbang karena memang ada koalisi, maka itu akan menjadi pertimbangan. Tetapi memang saya, Mas Burhan ya, sebagai kader Golkar yang saat ini ada di Dewan Pakar, di dalam rangka untuk menumbuhkan demokrasi yang ada di Indonesia, sebaiknya yang namanya untuk pilkada itu tidak dikait-kaitkan dengan pilpres. Karena koalisi pilpres itu berbeda dengan koalisi yang ada di pilkada, baik itu di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Karena kondisi setiap daerah itu masing-masing berbeda. Sekalipun sempat didiskusikan antara koalisi Kim dengan presiden di istana waktu itu? Iya, silahkan saja, ada masalah itu kan kalau di dalam rangka untuk berkoordinasi kan, tapi jangan dipakai untuk pengambilan keputusan. Baik. Kalau itu digebiah-uyah seluruhnya, maka rusak demokrasi di Indonesia. Baik. Kita sudah susah-susah sejak tahun reformasi kita membangun demokrasi, tahunya ada sesuatu yang kurang pas. Nah, sehingga biarkan mekanisme pasar dalam hal ini adalah survei tadi yang berbicara apakah Ridwan Kamil itu tepat ada di Jakarta atau ada di di Jawa Barat. Nah, itu maksud saya. Jadi saya tidak menentukan Ridwan Kamil harus ada di mana, tapi serahkanlah mekanisme yang ada. Nanti koalisi ya tinggal diatur aja lah apakah mau mendukung. Tidak mendukung pun tidak ada masalah kan, karena memang koalisi itu berbeda antara koalisi presiden dengan koalisi yang ada di pilkada-pilkada di provinsi maupun itu berbeda menurut pandangan dari Pak Ridwan Hisyam. Pak Ridwan Hisyam, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami. Mas Burhanuddin Muhtadi juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya.